Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Selamat berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see.
Shalom, saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Ya, saya berdoa semua dalam keadaan baik dan sehat, dalam perlindungan dan pemeliharaan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus yang begitu mengasihi kepada kita. Sudah lama kita nggak bisa berinteraksi, karena sekarang kita secara online. Saya di studio ini hanya ditemanin oleh kawan-kawan dari kru. Saya pikir ini luar biasa. Luar biasa teman-teman kru. Terima kasih untuk support sehingga kita walaupun secara online kita bisa sama-sama masih mendengar akan firman Tuhan. Sebentar kita akan diarahkan oleh firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari banyak tantangan yang kami hadapi. Kami menjalani tahun 2020 dengan satu situasi yang tidak menentu, namun kami percaya tahun 2021 yang kami jalani saat ini, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan akan melakukan satu akselerasi, satu percepatan, di mana kami anak-anak Tuhan yang mau sungguh berharap dan bersandar mengandalkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan diarahkan oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu. Dan kami semua yang menerima kebenaran firman Tuhan, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ada satu pujian yang berjudul Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Dan ini adalah judul firman Tuhan pada sore hari ini. Pujiannya seperti ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kita bersyukur dan kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin saudara menghadapi banyak tantangan. Saudara mungkin sudah berdoa, sudah minta pertolongan Tuhan. Tetapi kok sepertinya Tuhan kok belum jawab. Saya ingin saudara saat seperti sekarang ini, bukan waktunya lagi kita mempertanyakan Tuhan. Tapi saatnya kita menyatakan Tuhan. Menyatakan akan kasih kuasanya. Menyatakan akan kepeduliannya. Menyatakan akan perhatiannya yang begitu luar biasa kepada kita semua. Saya mau beritahukan kepada saudara saat ini. Tuhan begitu mengasihi saudara. Jadi tidak ada waktu lagi kita bertanya mengenai Tuhan. Mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan masih mengasihi aku? Apakah Tuhan masih mendengar doa-doaku? Apakah Tuhan masih peduli? Sekali lagi saya katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia
Dan firman-Nya berkata, aku mengasihi engkau. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan saudara hari ini, apakah saudara dalam keberkatan? Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saudara dalam hadapan masalah, percaya Tuhan mengasihi saudara. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, adalah untuk kebaikanmu. Kebaikan saudara dan saya. Karena Dia begitu mengasihi kepada kita. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini kita mau belajar. Mau belajar dari satu kejadian perkawinan di Kana. Bagaimana Tuhan menolong. Waktu itu mereka mengalami kekurangan anggur. Untuk itu mari kita akan buka firman Tuhan. Dan saya akan bacakan buat saudara dari Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Firman-Nya berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini menarik untuk kita kupas bersama-sama. Jadi dari ayat-ayat ini, dari pelajaran ini, dari pengalaman perkawinan di Kana ini, banyak yang kita bisa bisa pelajari. Ya. Apalagi sekarang dalam situasi Covid, ya, COVID-19, ya, telah mengajarkan kepada kita satu tatanan kehidupan yang baru. Ya. Jadi contoh dalam bisnis, semua sekarang digitalisasi. Ya, bahkan penjualan dilakukan secara online. Pekerjaan dulu nggak ada yang namanya WFH, sekarang WFH, work from home. Bahkan pelayanan seperti hari ini kita dilakukan secara online karena kita nggak bisa berkumpul bersama-sama di wilayah kita masing-masing. Dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada kita, itu karena Tuhan ingin melakukan satu karyanya. Karena Dia melakukan semua itu adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Kita bisa belajar bagaimana supaya kita hidup bersandar kepada Tuhan. Makin dimurnikan di dalam iman. Dan pada akhirnya nama Yesus akan ditinggikan dan dimuliakan. Jadi sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, bukan waktunya lagi kita untuk mempertanyakan Tuhan. Kenapa? Tapi saatnya kita menyatakan Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah
yang punya kuasa untuk menolong saudara dan saya, dan Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, milikilah persepsi yang benar tentang Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Jangan salah sangka kepada Tuhan. Sekali lagi, Dia tetap menyertai. Nah, kejadian di Kana ini menjadi satu pelajaran buat kita. Ya. Yang pertama, saya ingin kita belajar apa yang terjadi. Situasinya adalah seperti ini kalau saya bayangkan, ya. Jadi satu perkawinan ini melambangkan apa ya? Menggambarkan satu kontinuitas kehidupan. Ya, kalau tanpa perkawinan nggak ada generasi penerus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ayat yang pertama dan kedua kita melihat bahwa bagaimana dalam perkawinan ini, dalam pesta ini, dan pelayan-pelayan mengalami kekurangan anggur. Karena pesta di di Israel waktu itu bisa berlaku bukan hanya 1 jam 2 jam, tapi bisa berhari-hari bahkan sampai 1 minggu. Jadi wajarlah kalau sampai kekurangan anggur. Nah, ya, wajar kalau sampai kekurangan anggur. Nah, lantas pelayan-pelayan ini mengatakan kepada Ibu Yesus yang hadir juga sebagai undangan. Ya, dia hadir. Biasanya kalau pesta di satu kampung begitu, ya, dulu waktu saya kecil di kampung itu, kalau pesta biasanya ibu-ibu datang ya, membantu di dapur, biasanya membantu di dapur. Nah, ini saya pikir juga sama kasusnya seperti itu. Jadi pelayan-pelayan ini bicara kepada Ibu Yesus Maria. Dia katakan bahwa kami kekurangan anggur. Dan apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus, oleh Maria kepada Yesus? Ya, ayat yang ketiga berkata demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini menarik. Ya, menarik, ini menarik. Maria ini hanya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saya teringat waktu ibu saya masih ada, kalau dia ingin menyampaikan sesuatu kepada saya atau misalkan mengenai adik saya mau bikin usaha begitu, mama saya bilang ke saya begini, ya, dia manggil saya pakai nama panggilannya, dan dia katakan begini, itu si Anu dia pengen usaha ini. Dia nggak ngotot seperti Ibu Yesus kepada Yesus, karena dia mengenal siapa Yesus. Dia hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Ya, dulu saya suka mendengar ada hamba Tuhan kalau meminta sesuatu kepada Tuhan itu harus spesifik. Kalau minta mobil, harus mobilnya warna hitam, mereknya apa, penumpangnya berapa. Nanti kalau penumpangnya dikasih yang isinya 24, nanti kayaknya bus itu, nanti jadi super bus. Ya, jadi, tapi Ibu Yesus ini berkata apa? Maria ini berkata sederhana, mereka kehabisan anggur. Ini pernyataan yang menarik sekali. Tapi pernyataan ini adalah pernyataan yang menaruh harapan. Jadi saudara, dalam situasi kondisi krisis, dalam satu kondisi di mana saudara dihadapkan dengan satu kondisi situasi krisis, maka taruhlah harapan saudara kepada Tuhan Yesus. Jadi dia berharap, menaruh pengharapan ini kepada Yesus, bersandar kepada Yesus. Dan saudara, waktu dihadapkan seperti itu, firman Tuhan katakan, berserulah kepada Dia. Saya ingat sekali nomor teleponnya Tuhan. Ini yang dulu saya mendengar seorang hamba Tuhan berkata nomor teleponnya Tuhan adalah nomor 333. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dalam situasi kritis, genting, seringkali kita bingung. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi percaya, waktu engkau berseru kepada Tuhan, menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, dan percaya
Karena dia adalah Allah yang punya kuasa, yang lebih besar dari segala-galanya. Dia yang pegang kendali atas alam semesta, dia pegang kendali atas waktu, dia pegang kendali atas kehidupan kita, dan percaya dia sanggup melakukan. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berserulah kepada dia. Taruhlah pengharapanmu kepada dia. Dan berserulah kepada dia. Bersandarlah kepada dia. Maka apa yang kita ambil contoh dari Maria ini. Jadi pelajaran yang pertama tadi saya katakan kita harus bersandar kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Dan kita menaruh pengharapan kita kepada dia. Dan dia katakan begini. Kata Yesus kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Saudara, tetapi apakah Maria tidak mempercayai Yesus? Dia sangat mempercayai dan dia tahu persis bahwa Yesus akan berbuat sesuatu. Yang kedua, ini saya ingin beritahukan kepada saudara. Maria tahu persis bahwa Yesus akan berbuat sesuatu dan pasti akan menolong dia dan merubah suasana di perkawinan Kana ini. Dan yang kedua, langkahnya setelah berseru, menaruh pengharapan kepada Yesus, bersandar kepada Yesus. Yang kedua adalah percaya. Kalau saudara sudah berseru, Yesus menjawab, saudara percaya akan hal itu. Percaya. Sehingga Maria berkata begini kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ini menarik. Jadi melangkah percaya. Dia percaya bahwa Yesus akan melakukan. Nah, sekarang bagaimana? Kita kan gak ketemu Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kepada kita Alkitab. Saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Amin. Alkitab adalah firman Allah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, baca, renungkan firman. Simpan banyak dalam logosmu. Dan jadikan firman itu menjadi rema. Ya, jangan batasi firman itu sebatas pengetahuanmu. Tapi jadikan firman itu rema yang menjadi pewahyuan dalam hidupmu. Menjadi pewahyuan yang akan terus mengarahkan hidupmu. God's word, firman Allah, dia akan menuntun engkau, memberi hikmat. Karena Tuhan yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara yang kasih Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, baca renungkan firman. Dan jadikan firman tidak hanya logos, tapi jadikan juga rema, mendapatkan pewahyuan dari firman. Ya, jadi menarik sekali. Percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu, dan Maria menyampaikan kepada pelayan-pelayan itu apa yang dia katakan, buatlah itu. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan itu. Ya. Dan menarik lagi dalam ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Di situ ada 6 tempayan. Tempayan itu seperti gentong, ya, gitu, atau satu wadah, ya. Dan itu di dalamnya berisi air kurang lebih sekitar 100 liter. Ya, biasa untuk membasuh tangan supaya bersih, ya. Sebelum makan mereka punya tradisi seperti itu. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bayangkan, bukan saja ibu Yesus, tapi pelayan-pelayan pun mereka percaya. Mungkin pelayan itu berkata, ini apa-apaan suruh diisi? Kita kan butuh anggur, kenapa diisi air? Tapi karena dia percaya, Yesus sanggup melakukan satu karya yang luar biasa. Saudara harus percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Percaya saja kepada dia. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam setiap lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Dalam bahasa sehari-hari, kalau engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka dia akan menuntun engkau.
dan akan memahkotai segala usaha-usahamu dengan keberhasilan. Wow, keren sekali. Jadi, saudara, percaya saja. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Dia. Maka Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Dan poin yang ketiga supaya mujizat terjadi adalah action. Just do it. Taat. Jangan batasi karya Allah dengan pikiranmu. Kita harus melampaui pikiran kita dengan iman, dengan percaya, dan dilanjutkan dengan tindakan, action. Waktu kita berseru, Tuhan menjawab, maka lakukan. Jangan bertanya lagi, kenapa? Apa mungkin? Masa iya? No. Just do it. Action, bertindak. Ya, cara Tuhan berkarya terkadang tidak sama dengan cara pikir kita. Tapi lakukan saja. Firman-Nya berkata 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata demikian. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Dia. Nah, ini kuncinya. Kuncinya adalah kalau saudara ingin menikmati, ingin merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, maka mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, dan firman Tuhan katakan orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan segala perintah-perintahnya, mentaati segala firman-Nya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini indah sekali. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ini menandakan satu ketaatan. Ya, saya tadi katakan mungkin saja itu pelayan akan bingung. Kok air dicedok, suruh dibawa ke pemimpin pesta? Ya air, tapi ternyata Tuhan sudah rubah air itu menjadi anggur. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur-anggur yang baik sampai sekarang. Ini anggur dalam bahasa aslinya adalah oinos. Dimaknai oinos ada dua, yaitu anggur yang terfermentasi atau beragi, dan satu lagi anggur sari anggur, ya. Jadi sarinya anggur manis, jadi anggur manis sarinya. Jadi yang pertama yang fermentasi itu adalah anggur yang memabukkan. Sementara anggur manis yang sari anggur tadi tidak memabukkan, bahkan menyehatkan. Dan saya yakin sekali anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus, air yang menjadi anggur, itu adalah anggur, bukan anggur yang terfermentasi. Karena ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan supaya murid-muridnya itu percaya. Jadi saya sangat yakin sekali bahwa anggur dalam konteks ini oinos, yang artinya lebih kepada anggur-anggur yang belum dan tidak terfermentasi. Ya, jadi bukan anggur yang memabukkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, bersukacitalah di dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Semua Dia lakukan adalah untuk kebaikanmu. Saudara harus percaya
providensia Allah. Bagaimana Allah yang memelihara kehidupan kita. Pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Percaya akan hal itu. Dia menyertai engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bisa belajar menjadi satu, walaupun saya menyadari situasi kondisi sekarang tidak seperti biasa, tapi saya ingin supaya saudara tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 13 berkata demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus. Yang kedua, tetap percaya. Dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan-jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Nikmati tahun 2021. Tahun akselerasi. Tahun percepatan. Di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Buat orang-orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan. Buat orang-orang yang percaya akan Dia. Akan kuasanya. Akan pernyataannya. Dan saudara yang kasih Tuhan, sudah tumbuh. Mungkin saudara belum melihat, tapi tetap percaya. Tetap percaya. Yang ketiga, taat atas apa yang firman Tuhan katakan. Bertindak. Isi penuh. Isi penuh. Isi penuh. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Logos maupun rema. Step in faith. Bertindaklah dalam iman. Semua Tuhan izinkan terjadi. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan. Tetap tinggal di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Tetap teguh di dalam iman. Dan hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat. Terima kasih juga Tuhan, ada firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami. Untuk kami terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman. Boleh bertindak, mentaati segala firman. Kami bersyukur untuk semua itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati Bapak Gembala Sidang kami. Tuhan memberkati semua tim yang melayani, juga tim untuk kru yang melayani online. Ya, kiranya Tuhan dipermuliakan. Tuhan permuliakan nama Tuhan yang besar. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Biarlah Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di Indonesia. Tuhan memakai para pemimpin dan pemimpin negara kami, Pak Jokowi ya Tuhan. Beri hikmat untuk boleh mengatasi segala macam krisis. Baik krisis kesehatan, ekonomi, keuangan, politik, keamanan, mental, moral. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan permuliakan nama Tuhan di Indonesia. Terpuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih dari Bapa di surga dan kuasa karena persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness.